Teman-teman Dharma sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Jendela Dharma. Kali ini kita akan berdiskusi tentang suatu asumsi atau suatu konsep yang kadangkala ini di majelis-majelis Buddhisme ya dalam ceramah-ceramah, dalam diskusi dikatakan bahwa perbuatan baik itu jangan diingat-ingat. Ya. Ini berhubungan dengan sikap ikhlas seperti itu ya teman-teman sekalian. Tapi sayangnya ini adalah konsep yang salah kaprah teman-teman kalau kita lihat dari eh, sudut pandang dhamma ya, sudut pandang realitas kebenaran yang sesungguhnya teman-teman sekalian. Seperti apa persisnya teman-teman ya kita ulas di kesempatan ini. Ini sebagai dasar, teman-teman, kita kan memang eh, mengenal ya macam-macam konsep ikhlas, di mana konsep ikhlas yang kita kenal ini biasanya kita kenal di tengah-tengah masyarakat, dari pembicaraan ya, dari dialog, atau memang dari ajaran-ajaran tentang etik ya yang dikenal misalnya di masyarakat. Nah, tetapi konsep ikhlas ini belum tentu juga memang akhirnya sesuai dengan eh, realitas dharma ya, realitas dhamma, atau bisa dibilang gampangnya belum tentu ini sesuai dengan ajaran Buddhisme ya, yang melihat dari realitas yang sesungguhnya. Karena konsep ikhlas, kata ikhlas itu sendiri ya, itu berasal dari bahasa Arab ya. Ini beberapa setidaknya ada 3 poin lah ya yang akan kita bahas dalam waktu yang singkat ya teman-teman. Yang pertama konsep ikhlas ini dari bahasa Arab misalnya diartikan ya konteksnya. Pertama, ketika kita berbuat baik, kita tidak mengharapkan imbalan ya. Dan ini memang pada banyak kondisi baik sekali teman-teman sekalian ya. Tetapi kita harus istilahnya teman-teman sekalian kita harus kalibrasi kembali ya. Kita harus eh, kalibrasi konsep ini dengan realitas ya atau dengan dhamma, yaitu hukum-hukum baik dan buruk serta buahnya yang berlaku dalam realitas yang sesungguhnya. Ya, pertama kita bahas tentang mengharapkan imbalan. Ya. Jadi mengharapkan imbalan ini, kalau kita bahas secara Buddhisme ini bisa cukup kompleks, tidak sederhana, teman-teman. Dan di Sutta juga memang disebutkan salah satunya, ya. Ketika seseorang berbuat baik itu karena mengharap imbalan langsung, ya, dari orang yang kita eh, jadi subjek berbuat baik, ya, atau dari keluarganya. Misalnya kita memberi sesuatu. Kita memberi sesuatu kepada seseorang dengan harapan orang itu juga memberikan hal yang sama atau bahkan lebih berlipat kepada kita di masa yang akan datang atau keluarganya. Nah, ini biasa terjadi misalnya seseorang itu keluarga pejabat misalnya, keluarga terpandang yang jadinya kita berbuat baik misalnya ke salah satu anggota keluarga mereka dengan harapan keluarga pejabat tadi atau keluarga terpandang itu juga membantu kita di saat kita memerlukan, ya kan? Di saat kita eh, memerlukan seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, ini apakah berbuat sebaik seperti ini ada nilainya? Secara Buddhisme di dalam sutra disebutkan hal yang seperti ini juga ada nilainya, tapi memang tidak besar betul, teman-teman. Ya, karena eh, berbuat baiknya itu ada tujuan tertentu untuk mengharapkan imbalan langsung dari yang eh, kita berbuat baik kepadanya. Ya, nah inilah rata-rata teman-teman ya sekalian yang diartikan secara umum sikap tidak ikhlas. Ya, karena ketika memberi ada udang di balik batu katanya mengharapkan imbalan langsung.
Bahkan di dalam suta lebih lebih ini lagi, teman-teman, lebih lebih rinci lagi. Ada yang berbuat baik karena rasa takut, teman-teman. Ada yang memberi, misalnya memberikan sesuatu atau menolong atau berbuat sesuatu bantuan karena rasa takut, teman-teman. Ya, misalnya kita memberi sesuatu karena diancam, ya kan? Kalau tidak memberi, kita dapat ancaman. Ya, contohnya kita memberi kepada negara ya dalam bentuk pajak. Betulkah teman-teman itu tulus ya? Karena ada konsekuensinya kalau kita tidak memberi, maka pemerintah ya mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang bahkan bisa sampai memenjarakan kita karena tidak membayar pajak ya. Itulah salah satu contoh kita memberikan sesuatu karena rasa takut ya, teman-teman sekalian. Apakah itu ada nilainya? Ada, tapi tidak besar, teman-teman sekalian. Ya, tapi keuntungannya ada ya. Kita menjadi warga negara yang baik dan kita terhindar dari bahaya di penjara ya, teman-teman sekalian ya. Dan karmanya karma baik, teman-teman, tapi buahnya tidak istimewa, teman. Nah, tetapi teman-teman, karena di Suta itu tadi cukup kompleks, detail, ini ada yang harus hati-hati di konsep ikhlas ini, teman-teman ya. Untuk poin yang pertama, bahwa dinyatakan di dalam suta, ketika kita memberikan sesuatu, apakah itu materi ataupun pertolongan kebaikan yang lain, tanpa memahami hukum sebab akibat, itu maka nilai perbuatan baik atau pemberian kita menjadi sangat-sangat kecil, teman-teman. Kalau di Abhidhamma itu digolongkan itu mahakusala ya, mahakusala cita. Jadi suatu perbuatan baik yang tidak disertai kebijaksanaan, tidak disertai panya ya. Panya tentang apa? Yaitu panya ya kebijaksanaan tentang hukum sebab akibat alias hukum karma. Jadi kalau teman-teman memberikan sesuatu, beramal baik, berdana tanpa memahami hukum karma sebab akibat, bahwa berbuat baik akan mengakibatkan atau memberikan buah baik yang menyenangkan. Ketika berbuat seperti itu, justru nanti buah karma baiknya memang jadi kecil karena teman-teman berbuat baik dengan tanpa pengetahuan. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, penting sekali ketika berbuat baik ya, itu mengingat hukum karma. Dan di situ justru berharap semoga berbuah dengan baik perbuatan baik kita ini, berbuah tepat pada waktunya misalnya dengan baik seperti itu. Nah, tinggal nanti apa yang diharapkan dari hukum karma. Nah, ini tingkatannya banyak, teman-teman. Apakah buruk misalnya ketika kita berdana memberikan sesuatu kepada orang lain sambil di hati kita, semoga dengan perbuatan baik saya ini, semoga dengan saya berdana ini, saya hidup menjadi dalam keadaan sehat dan terlahir kembali di alam-alam yang baik kelak setelah kematian. Itu adalah harapan imbalan yang baik masuknya kalau di dalam Buddhisme, teman-teman. Karena realitasnya memang begitu, teman-teman. Bahwa apapun yang kita danakan, apapun yang kita berikan, perbuatan baik, pertolongan, baik materi maupun non-materi, itu akan berbuah dalam bentuk kesehatan, kecantikan, kehidupan yang penuh berkah, dan setelah kematian masuk ke alam-alam yang baik. Itu realitas dharma yang memang berlaku dalam hukum karma. Karena realitasnya seperti itu, ketika kita mengharapkan itu sebagai imbalan kita berdana, itu merupakan harapan yang baik di dalam Buddhisme, teman-teman. Itu bahkan jauh lebih baik nanti hasilnya daripada kita berdana lalu di batin kita dikosongkan karena konsep yang salah, kosong tidak memikirkan apa-apa biar ikhlas katanya. Tidak tidak memikirkan hukum karma saat itu. Itu justru lebih buruk, teman-teman. Hasilnya sangat kecil. Memang ada, teman-teman, harapan yang lebih tinggi dari tadi, sekitar kita mengharapkan kesehatan, mengharapkan kehidupan penuh berkah, mengharapkan kelahiran kembali di alam yang baik. Yang semua itu adalah disebutnya kalau di Buddhisme adalah harapan-harapan duniawi.
Ada harapan non duniawi, teman-teman. Itu biasanya ya orang-orang yang sudah diberikan kebijaksanaan lebih, diajarkan misalnya ketika kita berdana ya, semoga dengan saya berdana ini menjadi pengkondisi ya hancurnya pengotor-pengotor batin atau kotoran-kotoran batin atau kilesa, teman-teman. Atau noda batin ya. Atau istilah yang lebih kerennya lagi, semoga dengan berdana ini menjadi landasan untuk mencapai maga dan pala. Loh, bisakah berdana menjadi landasan maga dan pala? Bisa, teman-teman. Ya, walaupun tidak langsung, ya, walaupun tidak langsung, karena pencapaian maga dan pala yaitu sama maga dan pala itu sebetulnya luruhnya noda-noda batin tadi ya. Itu landasannya adalah kebaikan, teman-teman sekalian. Jadi di dalam Buddhisme itu, teman-teman, ketika kita berdana, berbuat baik, sebaiknya kita mengingat hukum karma dan di situ ada istilah aditana ya. Apa yang diharapkan dari perbuatan baik itu dimunculkan di batin, itu justru lebih baik, teman-teman. Daripada dikosongkan itu salah kaprah ya. Itu karena mungkin kita sudah terbawa pemikiran-pemikiran, konsep-konsep dari ajaran-ajaran non-Budisme yang memang tidak mengerti hukum realitas di alam ini, hukum baik dan buruk seperti apa. Sedangkan Yang Mulia Buddha, Guru Agung kita, sudah mengajarkan kepada kita bagaimana hukum sebab akibat berlaku, teman-teman. Dan itu harus ditanamkan dalam pikiran kita. Jadi dipersilahkan ketika berdana, berbuat baik, teman-teman beraditana, teman-teman beraspirasi, mengharapkan apakah itu kebaikan untuk kehidupan duniawi ataupun non-duniawi itu dipersilahkan dan itu lebih baik daripada tidak memikirkan apa-apa, bahkan berusaha tidak memikirkan hukum karma. Itu lebih buruk, teman-teman. Ya. Baik, teman-teman. Yang kedua adalah seringkali kita mendengar nasihat ya. Ketika kita berbuat baik, kita jangan mengingat-ingatnya kembali karena bisa mengakibatkan kesombongan. Jadi kalau sudah berbuat baik ya ya sudahlah, jangan diingat-ingat dong gitu. Ini pun di dalam Buddhisme justru suatu nasihat yang lemah, nasihat yang tidak sesuai dhamma, teman-teman sekalian. Jadi, teman-teman sekalian, di dalam Buddhisme kebalikannya. Karena Buddhisme itu paham betul hukum bagaimana pikiran berjalan dan akibat-akibatnya. Jadi, teman-teman, ketika pikiran baik dilanggengkan, ya, memang pikiran muncul lenyap, ya. Tapi walaupun pikiran itu muncul lenyap, ketika muncul kita kondisikan yang muncul kan pikiran-pikiran baik, kan begitu, teman-teman. Ketika pikiran-pikiran baik muncul, ya itulah karma baik sedang muncul. Karena karma itu, teman-teman, salurannya kan tiga, pikiran, ucapan, dan tindakan. Jadi ketika pikiran muncul itu sudah menjadi karma itu, mano ya, mano, suatu pikiran berbentuk karma. Jadi kita harus senantiasa dalam kehidupan sehari-hari ini memunculkan pikiran baik. Dan pikiran baik itu ya ada objeknya, teman-teman. Nah, salah satu objeknya adalah perbuatan baik kita di masa lalu ketika diingat kembali itu adalah objek yang baik dan akan mengkondisikan pikiran baik muncul. Jadi mengingat-ingat kembali perbuatan kita yang baik itu adalah suatu kebiasaan justru yang harus dilakukan, teman-teman. Itu disebutnya adalah teman-teman ya mengingat-ingat ke dermawanan kita ya Caga Nusati. Jadi ada Caga Nusati di kita itu ada Sila Nusati teman-teman ya. Artinya kita memikirkan kemurahan hati kita, kedermawanan hati kita. Dengan memikirkan bahwa kita ini ternyata sudah dermawan, sudah banyak berbuat baik, maka hati kita menjadi tentram, teman-teman. Lalu bagaimana jika muncul kok jadi kesombongan? Itu betul memang bisa, teman-teman. Ya, bisa ada akibat, oh saya sudah lebih baik dari orang lain gitu. Tapi teman-teman jangan takut hal seperti itu. Tinggal teman-teman seperti makan nasi.
Ketika teman-teman makan nasi, itu ada kemungkinan di dalam nasi itu ada gabah, ada kerikil. Teman-teman harus menyingkirkan gabahnya dan menyingkirkan kerikil dari nasi, jangan dimakan. Nah, ketika teman-teman sedang caganusati, sedang memikirkan kedermawanan diri sendiri, mengingat-ingat perbuatan diri sendiri, ketika muncul pikiran yang coraknya agak-agak sombong gitu, ya, wah gua lebih baik dari yang lain. Nah, itu teman-teman kenali. Teman-teman kenali, lalu tahu bahwa itu adalah bagaikan gabah, bagaikan kerikil dalam nasi. Teman-teman singkirkan aja itu, gampang. Lalu kembali justru dibersihkan lagi, caganusatinya dimurnikan, teman-teman. Ya, misal teman-teman teman-teman ini sudah rajin berdana kepada sangha, yaitu suatu dana kepada sangha itu dana yang arus jasanya terbesar, tertinggi. Lalu teman-teman juga misalnya pernah berdana Buddha Rupang ke wihara apa. Lalu kalau mengingat itu kan batin menjadi senang, menjadi sejuk, betul enggak? Itu realitas teman-teman. Buddhisme itu langsung to the point ke realitas. Ketika batin bahagia mengingat perbuatan baik, itulah karma baik sedang diulang. Jadi mengingat perbuatan baik itu mengulang juga karma-karma untuk saat ini. Walaupun perbuatan baiknya di masa lalu. Dan itu harus dibiasakan, teman-teman. Karena nanti, teman-teman, ini penting sekali. Ada namanya kesadaran menjelang kematian. Marana Sanya Witi. Marana Sanya Witi. Jadi persepsi yang timbul nanti menjelang kematian itu penting. Ketika kita sudah terbiasa merenungkan kebaikan kita, apakah itu berdana maupun menjaga moralitas, teman-teman, itu menjadi suatu amal perbuatan kebiasaan, karma kebiasaan. Nah, amal perbuatan kebiasaan ini ya, itu bisa muncul dan menjadi penentu di saat kita mau meninggal, teman-teman. Jadi kalau kita tidak ada kejahatan yang besar, ya, yang kejahatan yang besar itu tiba-tiba muncul ingatannya menjelang kematian, maka yang akan muncul adalah karma-karma kebiasaan. Nah, karena kebiasaan kita merenungkan kedermawanan kita, merenungkan moralitas kita yang baik, ya, dan kita merasa bahagia, ya, eh, nanti menjelang kematiannya akan timbul pikiran tersebut. Misalnya teman-teman pernah berdana Buddha Rupang. Ketika teman-teman menjelang kematian, terbayang kembali perbuatan itu dan sangat menyenangkan bagi batin teman-teman. Maka ketika teman-teman meninggal, itu akan mengkondisikan terlahir kembali di alam yang juga penuh kebahagiaan. Teman-teman menjelang kematian, ingat kegiatan di wihara berdana kepada eh, biku sangha, ya, dengan corak jubah para biku terbayang, ya, sangat sangat membahagiakan. Nah, ketika menjelang kematian itu terbayang, teman-teman, itu bisa menjadi pengkondisi yang cukup kuat, ya, untuk eh, terlahir kembali di alam yang baik. Dan jelas di dalam suta itu Caganusati dan Silanusati memikirkan kedermawanan kita dan perbuatan moralitas yang baik itu suatu perenungan yang dianjurkan. Bahkan begini teman-teman, ya. Bagi orang yang pikirannya belum mencapai keluhuran-keluhuran yang tinggi, keluhuran yang tinggi itu adalah corak pikiran jana, ya. Jadi kalau orang yang bawananya belum sampai jana, ya, baru sampai pikiran-pikiran masih kamawacara, pikiran-pikiran indrawi, ya. Salah satu bagaimana agar kita bisa berdiam dalam kebahagiaan di dalam suta ditanyakan kepada Buddha, bagaimana orang seperti saya yang belum bisa jana, tapi ingin berdiam dalam pikiran yang nyaman dan menyenangkan. Salah satunya adalah dengan berdiam dalam ingatan mengingat kebaikan-kebaikan kedermawanan kita. Juga kebaikan-kebaikan dalam moralitas kita. Nah, berdiamlah di sana, diingat-ingatlah gitu. Ya. Kalau memang teman-teman orang dermawan, orang yang menjaga sila, pasti batinnya bahagia ketika itu diingat. Ya, kecuali kalau teman-teman orang yang pelit, ya, orang yang suka melanggar sila, mengingat itu malah deg-degan kan gitu. Nah, ini menjadi motivasi kita untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas kedermawanan kita dan kualitas moralitas kita, teman-teman sekalian. Yang ketiga, teman-teman, suka ada nasihat, kita itu memberi harus tanpa membedakan dan memilih. Ini ada betulnya, tapi ada lemahnya kita kalibrasi, teman-teman. Pertama-tama, teman-teman,
bagi orang yang sudah punya keyakinan kokoh pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, itu pertama-tama akan mencari-cari ya penerima dana ini adalah para biku sangha dulu dan tidak akan mencari-cari terlebih dahulu di luar biku sangha, tidak mendahulukan. Tapi bukan berarti jadi tidak mau berdana ke pihak di luar Buddha apa ke biku sangha bukan, atau misalnya jadi pelit tidak mau berdana keluar orang yang agamanya bukan Buddha, bukan begitu. Tapi tidak mendahulukan dengan cara mencari-cari di luar biku sangha. Jadi pertama-tama pasti dia mencari-cari kesempatan berdana kepada biku sangha dulu. Tapi di kesempatan lain, teman-teman juga masih berdana ke panti asuhan, kepada panti jompo yang tidak membedakan agamanya memang, ya kan? Seperti itu. Juga misalnya kepada pengemis atau siapapun kerabat yang membutuhkan atau teman yang membutuhkan, teman-teman tetap dermawan, tapi tetap di batin yang utama adalah dicari kesempatan terlebih dahulu mendukung sangha, teman-teman sekalian. Ya, dan dalam memilih, membedakan adalah ukurannya adalah moralitas. Kalau sangha itu suatu bukan pribadi, itu organisasi ya. Itu yang dana yang tertinggi ya ke situ. Nah, kalau kepada pribadi bukan organisasi seperti sangha, ya urutannya kan di dalam seperti Dakina Wibangga Sutta ya, itu kepada Buddha apa sama Sang Buddha, kepada Paceka Buddha, kepada Arahat nanti terus sampai Sotapana ya, dan itu urutannya adalah berdasarkan kesempurnaan moralitas, teman-teman. Jadi semakin baik berdana ya berbuat baik kepada orang yang moralitasnya baik. Walaupun beda agama, ada orang-orang yang beda agama tapi dia moralitasnya baik ya. Itu memiliki nilai yang baik kalau kita berdana kepada mereka ya. Tapi bukan berarti kita jadi tidak mau menolong orang yang tidak bermoral. Bahkan binatang pun, ya kalau kita tolong, kita berdana kepada binatang, itu tetap ada manfaatnya. Tapi ada tingkat-tingkatannya. Dan baik sekali kalau umat Buddha itu paham itu. Ya, untuk membedakan tingkatan dan memilih boleh, tapi tidak mengabaikan yang lebih bawah. Seperti itu, di mana ketika yang lebih bawah juga memerlukan bantuan kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Konsep ikhlas ini di dalam eh, Buddha Dhamma ini perlu kita kalibrasi sesuai realitas yang sesungguhnya. Jadi yang kita diskusikan tadi itu memang seperti itu, hukum alamnya itu memang seperti itu gitu loh, hukum alam. Dharma ini hukum alam kan, hukum realitas teman-teman. Baik, mungkin teman-teman ya yang kita bahas kali ini, Buddhisme itu memang sangat menarik, maka menarik untuk kita kaji teman-teman. Namo Buddhaya.